Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernata Putri. Saya dari Hukum Keluarga semester 3. Menjelaskan sedikit tentang COVID-19 di masa pandemi ini di Indonesia. Pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum. Terjadi pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintahan dan DPR memperlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dalam menyelesaikan pandemi tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut bentuknya beraneka ragam, mulai dari peraturan pemerintahan, penggantian undang-undang Perpu, keputusan persidangan, Kepres, dan berbagai aturan perundang-undangan lainnya. Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut disahkan pada tanggal 13 April 2020, muncul pertanyaan apakah Kepres tersebut dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk menetapkan kondisi force majeure, keadaan memaksa, dan atau mengajukan kepalitan. Hal tersebut akan terjadi pokok bahasa utama saya dalam Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut disahkan pada tanggal 13 April 2020, muncul pertanyaan apakah Kepres tersebut dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk menetapkan kondisi force majeure, keadaan memaksa, dan atau mengajukan kepalitan COVID-19 dan merubah sosial. COVID-19 merubah perilaku masyarakat. Yang kedua, merubah tata nilai dalam masyarakat. Ketiga, merubah dari mindset masyarakat tentang COVID-19 merubah sistem budaya, pola kebiasaan masyarakat di Indonesia yang biasanya berkumpul bersenang-senang, bersalaman, nongkrong, atau pergi ke warung kopi. Tetapi sebaliknya pandemi ini itu diubah, yaitu seperti menggunakan masker dalam nongkrong atau juga mencuci tangan dan jaga jarak sesama teman ataupun kerabat. Kalau misalnya perjalanan jauh, diharuskan rapid test atau swab. Masa pandemi, yaitu pertama protokol kesehatan, kemiskinan, proses legalisasi, putusan peradilan, dan pilkada kepala daerah. Masa pandemi ada juga biaya murah di bagian desain pilkada, money politik, elitis, politik dinasti, dengan penegakan bencana alam. Contoh bencana alam adalah kelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dalam jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam. Dua jenis ini bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa di luar angkasa jarang mempengaruhi manusia seperti asteroid pernah terjadi di Purwakarta dan panas yang berkepanjangan. Kasus besar di Indonesia ada HAM, teroris, SDA, korupsi dengan kekerasan, dan lain-lain. Wabah atau pandemi adalah penyakit penular yang menyebabkan melalui populasi manusia di dalam ruang lingkup yang besar, misalnya antar negara atau seluruh dunia. Contoh wabah terburuk yang memakan korban jiwa dan jumlah yang besar adalah pandemi flu burung, flu babi, MERS, dan COVID-19. Manajer karena bencana alam. Di sini bencana alam dalam bahasa Inggris natural disaster adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dalam merubah banjir, letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es kalau di tempat musim, gelombang panas, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit, yaitu seperti flu burung, MERS, flu babi, dan COVID-19. Manajer terjadi karena revolusi sosial. Revolusi society adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan
atau juga melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu yang lama. Dari video saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.